Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnia Evisa Fitri dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam kelas A2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang René Descartes. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang biografi René Descartes. René Descartes lahir di La Haye-Touraine, Prancis, yang dari sebuah keluarga berjuis. Ayah dari Descartes ini adalah ketua parlemen Inggris dan memiliki tanah yang cukup luas. Ketika ayah Descartes meninggal dan beliau menerima warisan ayahnya, ia ini menjual tanah warisan tersebut dan menginvestasikan uangnya dengan pendapatan 6 atau 7.000 francs per tahun. Dia ini bersekolah di Universitas Jesuit di La Flèche dari tahun 1604 hingga 1612, yang tampaknya telah memberikan dasar-dasar matematika modern, walaupun sebenarnya pendidikan tersebut itu di bidang hukum. Pada tahun 1612 dia ini pergi ke Paris, namun kehidupan sosial di sana itu dianggap René Descartes membosankan. Dan kemudian dia ini mengasingkan diri ke daerah terpencil di Prancis untuk menekuni geometri. Nama daerah terpencil tersebut bernama Faubourg. Teman-temannya menemukan dia di tempat perasingan yang ia tinggali. Maka untuk lebih menyembunyikan diri, ia memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi tentara Belanda pada tahun 1617. Ketika Belanda dalam keadaan damai, dia ini tampak menikmati meditasinya tanpa gangguan selama 2 tahun. Tetapi pada saat meletusnya perang 30 tahun, mendorongnya untuk mendaftarkan diri sebagai tentara Bavaria pada tahun 1619. Di Bavaria inilah selama musim dingin pada tahun 1619 sampai 1620, dia mendapatkan pengalaman yang dituangkannya ke dalam buku Discours de la Méthode. Dan Descartes ini kadang dipanggil sebagai penemu filsafat modern dan bapak matematika modern, yang merupakan salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah barat modern. Dia ini menginspirasi generasi filsuf kontemporer dan setelahnya, yang membawa mereka untuk membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai rasionalisme kontinental, sebuah posisi filosofikal pada Eropa abad ke-17 dan 18. Dari sinilah kemudian sejarah hidupnya dihabiskan di Swedia sebagai guru yang mengajarkan pembelajaran matematika dan geometri serta filsafat. Kegiatan ini tuh dilakukannya sampai meninggal dunia pada tanggal 11 Februari pada tahun 1650 yang berusia 53 tahun, dan dirinya belum sempat menikah. Dari Swedia ini jenazah René Descartes dipindahkan ke Prancis pada tahun 1667 dan tengkorak beliau ini disimpan di Museum d'Histoire Naturelle Paris. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber dan hakikat pengetahuan. Menurut René Descartes bahwa kebenaran tertinggi berada pada akal budi manusia. Jadi ketika akal menjadi kebenaran tertinggi, berarti eksistensi manusia itu terletak pada upaya maksimalisasi akalnya. Dengan tingginya akal, maka rasio merupakan sumber pengetahuan. Ketika akal mampu menjadi sebuah pengetahuan, maka disitulah terletak sebuah kebenaran. Imbas dari pengidolaan akal sebagai alat penggalian kebenaran, René Descartes ini tidak mempercayai sesuatu yang berasal dari luar akal dan rasio. Jadi kebenaran harus dicari dan didasarkan dengan menggunakan kriteria yang jelas dan terpilah. Selain itu, untuk melengkapi peran akal dalam penggalian kebenaran, ia ini mengemukakan tentang adanya 3 ide bawaan atau innate ideas manusia, antara lain: yang pertama, ide pemikiran. Ide yang memungkinkan diri sendiri sebagai makhluk yang berpikir, atau pemikiran ini adalah keberadaan manusia sendiri. Yang kedua yaitu ide Tuhan. Ide Tuhan ini sebagai wujud sempurna,
Karena manusia mempunyai ide yang sempurna, maka pasti ada sesuatu yang lebih sempurna itu. Wujud yang sempurna ini dinamakan Tuhan. Ide keluasan yang memungkinkan kita mengerti materi seperti benda-benda, objek-objek sebagai keluasan, sebagaimana hal itu dapat dipelajari secara kuantitatif seperti ilmu ukur atau matematika. Jadi pembagian ide ini itu merupakan kontrol yang diberikan oleh Descartes dalam mengendalikan peran akal bagi manusia. Dengan kontrol tersebut paling tidak ada perbedaan antara dimensi pengetahuan dan keimanan. Dengan keberadaan ide, pada akhirnya kita itu menjadikan akal yang dalam bahasa Descartes disebut sebagai ideas claires et distinctes, atau pikiran yang terang benderang dan terpilah-pilah. Berikutnya, cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Awal mula tercetusnya premis tersebut terjadi dikarenakan adanya pertentangan antara scholasticism dengan keilmuan baru Galilean Kopernikan. Yang atas dasar tersebut, René Descartes dengan misi filsafatnya itu berusaha mendapatkan pengetahuan yang tidak dapat diragukan. Metodenya ialah dengan meragukan semua pengetahuan yang ada, yang kemudian mengantarkannya pada kesimpulan bahwa pengetahuan yang ia kategorikan ke dalam 3 bagian dapat diragukan. Yang pertama itu pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi dapat diragukan. Semisal kita tuh memasukkan kayu lurus ke dalam air, maka akan tampak dari luar itu seperti bengkok kayu tersebut. Yang kedua itu fakta umum tentang dunia, semisal api itu panas dan benda yang berat akan jatuh juga dapat diragukan. Descartes itu menyatakan bagaimana jika kita mengalami mimpi yang sama berkali-kali dan dari situ kita tuh mendapatkan pengetahuan umum tersebut. Yang ketiga yaitu logika dan matematika. Prinsip-prinsip logika dan matematika juga ia ragukan, yaitu menyatakan bagaimana jika ada suatu makhluk yang berkuasa memasukkan ilusi dalam pikiran kita, dengan kata lain kita berada dalam suatu matriks. Dari keraguan-keraguan tersebut, Descartes itu hendak mencari pengetahuan apa yang tidak dapat diragukan lagi, yang akhirnya mengantarkan pada premisnya cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Baginya, eksistensi pemikiran manusia adalah sesuatu yang absolut dan tidak dapat diragukan. Sebab meskipun kepemikirannya tentang sesuatu itu salah, pemikirannya tertipu oleh suatu matriks, ia ragu akan segalanya. Tidak dapat diragukan lagi bahwa pikiran itu sendiri ada, eksis. Yang terakhir, kita membahas tentang karya-karya René Descartes. René Descartes sendiri seorang filsuf dan matematikawan terkenal yang telah menghasilkan beberapa karya penting selama hidupnya. Adapun beberapa karya yang paling terkenal yaitu sebagai berikut. Yang pertama tentang Meditation on First Philosophy. Inti dari karya ini adalah pencarian Descartes akan pengetahuan yang pasti dan meyakini bahwa kita itu dapat mencapainya dengan meragukan segala sesuatu yang tidak dapat dipastikan. Dia itu sampai pada kesimpulan bahwa hanya eksistensi pikiran yang pasti dinyatakan dalam pernyataan yang terkenal yaitu cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Karya yang kedua yaitu Principles of Philosophy. Karya ini tuh menguraikan pemikiran Descartes tentang hubungan antara tubuh dan pikiran atau dualisme Cartesian. Inti dari karyanya itu adalah konsep bahwa materi dan pikiran adalah dua substansi yang berbeda, dan tubuh adalah mesin mekanis yang dapat dijelaskan secara matematis. Yang ketiga yaitu karyanya berupa Discourse on the Method. Karya ini tuh menguraikan metode Descartes dalam mencari pengetahuan yang pasti. Inti dari metodenya adalah metode keraguan yang melibatkan meragukan segala sesuatu yang tidak dapat dipastikan dan membangun pengetahuan berdasarkan dasar-dasar yang sangat jelas dan pasti. Dan yang terakhir yaitu geometri.
Dalam karyanya tentang geometri, Descartes ini memperkenalkan sistem koordinat Kartesian yang menghubungkan geometri dengan aljabar. Inti dari kontribusinya adalah penyatuan geometri dan matematika yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kesimpulannya yaitu René Descartes ini setidaknya ada 5 ide yang punya pengaruh penting terhadap jalan pikiran Eropa. Yang pertama yaitu pandangan mekanisnya mengenai alam semesta. Dan yang kedua itu sikapnya yang positif terhadap penjajakan ilmiah dan tekanan yang diletakkannya pada penggunaan matematika dalam ilmu pengetahuan. Dan yang keempat itu pembelaannya terhadap dasar awal sikap skeptis. Dan yang terakhir yaitu penitik pusatan perhatian terhadap epistemologi. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.